Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlang Kusuma dari Prodi PAI semester 2 kelas A di Universitas Garut. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya serta kita bisa berkumpul meskipun tidak tatap muka. Dan selanjutnya tak lupa sholawat serta salam terhadap Nabi Muhammad SAW, dan juga hormat saya kepada Prof. Bu Haji Hilda Aini Sifa dan Pak Pikra. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Baik, kali ini saya akan melakukan presentasi tentang dasar pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam. Materi ini melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang pengertian dasar pengertian pendidikan dan pengertian pendidikan agama Islam. Dan saya di sini mendapatkan beberapa referensi untuk dasar pendidikan Islam dan juga tujuannya. Kita bisa lihat di PPT saya di sini, dan kesimpulannya adalah bahwa dasar pendidikan Islam itu kita tahu dasar itu tahapan atau awal, dan juga dasar pendidikan Islam itu dalam beberapa pendapat disebutkan bahwa dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran, karena kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujah atau penguat dalam hal pengakuannya sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia, dan di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Juga seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan. Jadi dasar pendidikan Islam menurut pendapat lain, yaitu bahwa dasarnya itu disebutkan adalah Al-Quran. Baik, yang selanjutnya tentang masih dasar pendidikan Islam dan saya akan membacakan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, telah diberitakan kepadaku dari Malik bahwa sesungguhnya Malik telah menyampaikan berita tersebut, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua perkara dan kamu tidak akan tersesat berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kita tahu ya, dalam dasar pendidikan Islam berarti kita mendapat referensi yang sangat bermanfaat dan sangat tepat sekali bahwa dasar pendidikan Islam itu adalah Al-Quran. Dan di sini juga sangat jelas, saya juga tahu bahwa kalian teman-teman, terutama ibu dosen dan pak dosen, mungkin lebih tahu dari saya tentang dasar pendidikan Islam. Dan untuk selanjutnya kita ke slide baru, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Departemen Pendidikan Kebudayaan bahwa pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tujuan pendidikan Islam ini bertujuan singkatnya adalah untuk membuat para siswa atau mahasiswa
menjunjung akhlak atau attitude, akhlak yang mulia, seperti budi pekerti juga bisa disebut dengan budi pekerti. Jadi sopan santun juga bisa disebut sopan santun. Etika kita kepada guru, kepada dosen, kepada orang tua juga, itu adalah bagian dari tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk membuat para generasi muda yang berakhlak mulia. Di sini juga banyak beberapa pendapat yang mengatakan bahwa banyak sekali tujuan pendidikan Islam ini diperjelas bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk menciptakan manusia yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, berakhlak mulia, serta mampu berdiri sendiri sebagai salah satu dari ciri kepribadian muslim sejati. Begitu. Dan ada juga firman Allah yang lainnya, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan juga bisa disimpulkan bahwa tujuan utama pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu taat dan bertakwa kepadanya, serta dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dasar pendidikan Islam harus berpedoman pada dasar hukum Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dua hal itulah yang menjadi landasan utama dalam pendidikan Islam, dan tentu saja ditambah dengan hasil pemikiran manusia atau ra'yu sepanjang itu tidak menyalahi Al-Quran dan Hadis. Baik, terima kasih. Presentasi saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena saya masih tahap pelajar. Mungkin kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan ada pada kita, karena kita adalah manusia yang tidak luput dari salah. Baik, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari perkataan tadi, atau salah memaparkan definisi, karena saya masih tahap pelajar. Ya, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.